Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Rasul Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi inti dari materi ini yakni yang pertama adalah siswa mampu menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menyajikan hubungan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Materi tentang Rasul Kekasih Allah ini akan membahas tentang tema yang pertama pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan dimaparkan bagian selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti secara bahasa, yakni Rasul itu artinya utusan Allah. Rasul Allah atau Rasulullah artinya utusan Allah. Sehingga secara bahasa, Rasul artinya utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Arti Rasul secara istilah yakni seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Yang kedua adalah dalil nakli tentang adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalil ini untuk menjelaskan pada kita bahwasanya adanya Rasul itu tercantum dalam Al-Quran juga, ya, yaitu dalam Quran surat An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rizalan nuhi ilaihim pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi yang namanya Nabi dan Rasul dijelaskan dalam surat ini adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu khusus oleh Allah. Ya. Selanjutnya, pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus sebagai Nabi dan Rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Orang yang tidak beriman kepada Allah berarti imannya belum sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Artinya, dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi kalau kita tidak beriman adanya Rasul, berarti kita termasuk ke dalam orang-orang kafir. Selanjutnya, ya, perbedaan Nabi dan Rasul, ya. Ada yang disebut Nabi dan ada yang disebut Rasul. Apa perbedaannya? Yang pertama, Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi diutus untuk kaum yang sudah beriman saja, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Yang ketiga, perbedaan Nabi dan Rasul itu terletak dari jumlahnya. Jumlah Nabi sangat banyak, yakni 124.000, sedangkan Rasul berjumlah 315. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abi Darin qala, ya Rasulullah, kam iddatul anbiya qala mi'atu alfin wa arba'atin wa ishruna alfan. Ar-rasulu min dzalika salasu mi'atin wa hamsatu isrun jam'an. Mohon maaf. Artinya, dari Abu Dzar berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang. Ya. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Tentunya kalau sifat Rasul akan berbeda, ada perbedaan dengan sifat manusia ya. Ya, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz ya. Sifat wajib ya, sifat wajib yang tentunya ada pada diri Rasul ya, yang pertama adalah sidik, artinya jujur. 2, amanah, dapat dipercaya. 3, tablik, menyampaikan. 4, fatonah, cerdas. Adapun sifat mustahil, yakni kebalikan dari sifat wajib yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Yang pertama adalah al-kizib, artinya berdusta. Yang kedua, al-hiyanah, artinya berkhianat. Yang ketiga, al-kitman, artinya menyembunyikan wahyu. Yang keempat, al-badalah, artinya bodoh. Adapun sifat yang ketiga, sifat jaiz bagi Rasul, yakni sifat yang karena Rasul itu adalah seorang manusia juga ya. Jadi ada sifat-sifat Rasul yang sama dengan sifat manusia seperti biasanya, yakni sifat-sifat yang memiliki sifat-sifat seperti manusia biasa, yakni sifat lapar, sifat haus, sifat sakit, sifat tidur, sifat susah, sifat senang, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya adalah tugas para rasul. Ya, tugas para rasul itu sama ya. Yang pertama adalah membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Yang kedua, menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyeru pada umat untuk beriman dan memuliakan Allah tanpa pengkultusan terhadap para rasul itu. Yang keempat, memberikan teladan yang baik. Yang kelima, menyampaikan wahyu. Yang keenam, mengarahkan kepada jalan yang benar. Ya, ini adalah tugas-tugas Rasul ya. Tugas-tugas Rasul yang diperintahkan oleh Allah ya, kepada para diri Rasul ya. Jadi selanjutnya adalah hak-hak Nabi. Hak-hak Nabi itu adalah sesuatu yang mesti kita berikan ya, umatnya kepada Nabi. Sesuatu yang mesti dilakukan oleh umatnya kepada para Nabi dan Rasul. Apa saja? Yang pertama, ditaati dan diikuti segala sunnahnya, keputusannya dan ketetapannya. Yang kedua, dicintai dengan melaksanakan ajarannya. Yang ketiga, dihormati sesuai dengan kedudukannya. Yang keempat, mencintai sahabat dekat serta keluarganya. Yang kelima, membacakan sholawat atas diri Nabi. Ya. Jadi kalau kita mencintai para Nabi dan Rasul tersebut, maka hendaklah kita mengikuti hak-hak ya para Nabi dan Rasul itu ya. Harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi-nya ya. Harus mencintai segala ajarannya, melaksanakan segala ajarannya ya, mencintai para sahabat dan keluarganya. Yang terakhir adalah membacakan sholawat atas Nabi dan Rasul tersebut. Selanjutnya adalah nama-nama dan fungsi Rasul ya. Ya, jumlah Rasul itu kan banyak, tapi yang berhak diketahui oleh manusia itu hanya tercantum hanya 25 nabi sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Adapun ke-25 nabi tersebut ya, ini ada ya, yakni ada yang pertama ada Adam, 2 Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Yang ke-11 Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, dan Ilyas. Ilyasa sama Ilyas ya. Yang ke-21 ada Yunus, ada Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa, dan ada Nabi Muhammad ya. Mudah-mudahan kita semua mengetahui ya ke-25 nabi tersebut ya. Dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad ya. Fungsi Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah menyampaikan amanat dari Allah untuk menegakkan kebenaran dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Ya. Selanjutnya adalah ulul azmi. Apakah ulul azmi? Ya. Yang pertama adalah seluruh nabi yang menyampaikan ajaran umatnya berasal dari keturunan yang sama, yakni Nabi Adam, sehingga para rasul tersebut tidak memiliki perbedaan keimanan. Jadi sama, semua tingkat keimanannya sama ya. Yang kedua adalah akan tetapi di antara mereka ada yang memiliki keteguhan hati dan ketabahan yang tinggi dibandingkan yang satu dengan yang lainnya.
Nah, inilah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga adalah mereka yang termasuk nabi atau Rasul Ulul Azmi ini adalah ada 5 ya. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Ya, jadi nabi-nabi ini adalah nabi yang memiliki tingkat ketabahan dan keteguhan yang berbeda dibandingkan nabi yang lainnya. Yang terakhir adalah begitu beratnya tugas para rasul sehingga Allah tidak hanya memberikan wahyu saja, namun ada juga di antara mereka yang diberikan mukjizat atau kelebihan. Jadi untuk membekali para rasul, selain dibekali oleh wahyu, maka Allah pun memberikan kepada mereka itu adalah berupa mukjizat-mukjizat yang bisa membantu mereka dalam mengemban amanah mereka sebagai para nabi dan para rasul. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan apakah mukjizat. Ya, mukjizat itu. Mukjizat itu adalah suatu kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan dan hukum sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya. Ya, tentunya mukjizat itu tidak akan dipunyai oleh manusia biasa. Ya, karena mukjizat ini adalah khusus diberikan Allah kepada para rasul saja. Contoh mukjizat para rasul. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud. Yang kedua, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan habis ular ciptaan tukang sihir Raja Fir'aun. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam mampu membuat burung dari tanah, menyembuhkan penyakit kusta tanpa pengobatan, dan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya yang terbesar adalah Al-Quran, yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang menandingi. Ya, selanjutnya adalah tanda iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, jadi kita bisa mengetahui ya, apakah kita sudah memiliki tanda-tanda iman ini. Yang pertama adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan berita baik kepada umatnya. Yang kedua, mempercayai bahwa ada 5 Nabi dan Rasul yang termasuk Ulul Azmi. Yang ketiga, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil memiliki sifat-sifat tercela. Yang terakhir, yang keempat, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul sekaligus menyempurnakan ajaran-ajaran rasul-rasul sebelumnya. Ya, itu adalah 4 tanda iman kepada rasul-rasul Allah. Ya, yang terakhir adalah contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melaksanakan seruan untuk beribadah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, rajin bekerja dengan mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, mempunyai sikap tolong-menolong dalam kebaikan. Yang keempat, selalu mengamalkan apa yang dicontohkan oleh para Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa bersolawat kepadanya. Ya. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dengan baik. Ya, iman kepada Rasul ini berarti Rasul itu adalah utusan Allah. Ya, yang wajib kita imani ada banyak. Ya, yang tercantum dalam Al-Quran ada 25 nabi. Ya, dan kita mudah-mudahan bisa bisa mengimani Rasul-Rasul Allah ini dengan cara selalu melaksanakan hak-hak Nabi dan Rasul tersebut dengan selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasul, menjalankan perintah-perintah Rasul, ya, menjalankan ajaran-ajarannya, ya, menjadikan Nabi dan Rasul itu sebagai suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita semua. Ya, kita akhiri dengan bacaan. Aku qauli hada wastaghfirullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.